Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, selamat datang di Disnatalis ke-9 dan Koloman Budaya ke-121 Civitas Koteka. Pada kesempatan kali ini kami menggelar pidato kebudayaan dengan tajuk Madura di atas kanvas. Selain itu, kami juga akan memberikan anugerah Madura Cendekia. Sekali lagi saya sampaikan selamat datang di Cafe Balada Kopi dan Buku, selamat datang di Lawangan Daya. Untuk para tamu undangan yang hadir, selamat datang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Samroni yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Mari kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Civitas Koteka, Moh Afnan Rahmatur Rahman. Kepadanya saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Balada, selamat datang di Koloman Budaya ke-121. Sejujurnya ini saya tidak ada briefing, disuruh sambutan ini. Jadi saya tidak mempersiapkan apa-apa. Tapi baik, karena sambutan tentu saya atas nama teman-teman Civitas Koteka sangat senang sekali dan berterima kasih atas kehadiran baik yang memang diundang secara khusus dari teman-teman komunitas, teman-teman Combok Literasi, teman-teman Mandala Senom, teman-teman apalagi ya, Sanggar Ikro, sorry, Mas Hes, sorry, itu tadi diajak ke depan, enggak mau, jadinya enggak kelihatan ini. Dan tentu semuanya teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk memeriahkan perayaan ulang tahun atau milad Civitas Koteka yang ke-9. Ini saya kira angka yang keramat, 9, Wali Songo, bintang NU ada 9, angka tertinggi, dan banyak sekali lainnya. Tentu saya mengajak teman-teman semuanya di sini sekalian untuk bersama-sama, dan kami juga memohon dukungannya untuk Civitas Koteka agar bisa terus mendaki, terus lebih baik, dan di ujungnya adalah panjang umur. Tidak boleh lemah, karena katanya cuma rupiah yang boleh melemah. Berikutnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Hidayat Raharja yang sebentar lagi akan kita simak bersama-sama pidato kebudayaan dengan tajuk Madura di atas kanvas. Saya kira ini adalah tema yang memang mungkin belum pernah kita bawakan di Koloman Budaya atau dalam pidato kebudayaan. Bagaimana teman-teman kita akan membayangkan sebenarnya apa yang terjadi dalam coretan-coretan tentang kemaduraan di atas kanvas. Saya kira itu, dan mohon maaf, pasti banyak kekurangan, tapi tentu itulah yang membuat acara kita malam hari ini sempurna.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Acara selanjutnya adalah pembacaan puisi Hantu-Hantu Tanjung Karang karya Dina Oktaviani oleh Afan Maulidi. Afan Maulidi adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Madura. Ia merupakan model yang pernah menjadi duta kampus Universitas Madura dan Duta Generasi Berencana Pamekasan. Ia kerap menjuarai lomba membaca puisi. Sejak 2024 berhikmat di Civitas Koteka. Mari kita sambut Afan Maulidi. Hantu-hantu Tanjung Karang. Apa yang membuatmu gemetar kini? Malam hanya sesuatu yang kerap lewat. Apa yang belum kamu ketahui tentang perihnya kekasih yang dengki? Teman yang pudar di angkasa. Kaulah seorang yang tak pernah menyelesaikan sesuatu. Karena segala sesuatu terbelah di kepalamu. Apa yang membuatmu ragu-ragu di hadapan masa lalu? Penyesalan adalah binatang yang tangguh. Dengan cakarnya, berjalan tegap di bawah kulit dan membuatmu terluka. Sekarang, rasakan irisannya. Rasakan irisannya yang samar pada darahmu. Kebencian pada ayah dan kecemburuan pada ibu. Rasa asing di antara saudara-saudaramu. Rumah-rumah yang menyalahkan keputusasaan, lampu-lampu yang telah padam. Kekasihku, biarkan aku menyelesaikan malam ini dengan melukiskan baris-baris ini dan mengalirkan mayatmu ke dalam mimpi. Bagaimana aku merindukanmu setelah ini? Hidup di tengah hantu dan kampung halaman, tak ada yang sanggup kutinggalkan. Lampu yang kamu padamkan, suara perutmu di pagi hari, atau kekecewaanku sendiri ketika meninggalkan rumah diam-diam. Dan tahu, tak ada yang mengejarku selain angin dan bercak-bercak hujan yang bertahan cukup lama di benakku. Aku selalu ingin kembali di samping jalan itu dan menangis sepuas-puasnya. Aku ingin memukuli tubuhmu dengan keras-keras. Sebab kemarahan tak pernah menerangkan apa-apa. Kini ketika aku mungkin mencintai yang lain, akankah kau mencintaiku lagi? Mencintaiku di antara kecanggunganmu, mencintaiku di antara bayang-bayang yang mungkin tak bisa kamu wujudkan lagi. Maut yang tipis di dekat leherku, siapa yang sungguh mengenalmu? Kamu selalu terpejam. Sejumlah buku di tubuhmu penuh catatan. Tak pernah kubaca nama-nama, dusta-dusta. Aku hanya tidak ingin menyakiti siapapun, tidak juga diriku. Dengan kesedihanmu, ketakutanmu, dan ketakutanku pada kesedihan. Aku telah berhenti berdoa, dan aku tidak pernah memikul tiba-tiba. Gerimis pagi, hatimu yang terluka. Betapa yang kau miliki akan melemahkanmu. Aku mengandalkan cuaca dan hati yang didinginkan. Aku bertahan dengan tidur dan mencintai yang kabur. Dan aku
tidak bisa kehilangan tiba-tiba. Cintamu yang perlahan, ayat-ayat yang membuatku mengenang semua Tuhan. Betapa banyak yang bisa kuambil dari gerimis Tanjung Karang. Bangunan mana yang berbicara tentang diriku? Jalan mana yang menuju rumah masa lalu? Aku tak menemukan kuburku di setiap gang. Pikirku menjadi hantu, tak bisa kembali kemana-mana. Udara adalah anakku yang kudus, yang kuhirup dan kuhempaskan. Kuhirup dan kuhempaskan. Ia kini memikul dosa-dosa ibunya dari kejauhan, tercemar oleh duka dan membuatku kembali hidup, kembali sekarat. Seandainya aku seorang putra, seandainya aku hanya orang yang dicintai, lihatlah betapa banyak yang diambil dari diriku. Bahkan aku tak bisa memiliki air mataku sendiri yang meluncur deras dan menenggelamkan seluruh kota. Aku bisa menangis sepuas-puasnya. Aku menunjuk pintu rumah dan menceritakannya betapa malam telah menganiayaku sepanjang perjalanan, atau betapa perjalanan telah menganiayaku sepanjang malam. Aku bisa menghabiskan semua kretek yang kau punya dan memesan segelas kopi untuk kupandangi sampai dingin. Anakku bisa menangis dan aku bisa membawanya berlari. Melintas semua horor di kepalaku, aku bisa menelan semua amoxilin yang tersimpan di lemariku bertahun-tahun. Aku menentang seluruh mimpi burukku dan tidurku. Aku bisa membuat pintu kabut membawaku pulang ke Tanjung Karang, ke pagi-pagi, di mana tak seorang pun peduli dengan kerinduanku, pada masa depan, di mana semua orang menyayangiku dan membuatku ketakutan. Ia aku cari berada di sini, tak kemana-mana. Tetapi betapa aku bisa kehilangan dirinya. Betapa aku menginginkannya, tapi tak tahu untuk apa. Betapa aku mencintainya dan tak tahu caranya. Betapa aku mencintai sesuatu yang tidak bisa kupahami. Aku mendengar suaramu sekali, jauh sebelum kita bertemu. Dan tak pernah bertemu lagi. Ruang-ruang dibukukan oleh jarak. Hatiku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan palsu tentang dunia. Malam ini gema dari suara itu, melumpuhkan pikiran buruk tentang daun-daun yang gugur, membuatku pincang dan merindukan rumah. Di manakah diriku? Selain memudar dalam fiksi-fiksi yang gagal tentang keluarga. Di manakah kamu? Bagaimana seorang dapat memahami kesedihanmu yang tak dapat dikenalinya? Kehilangan yang sederhana. Kamu membangunkanku pagi-pagi dengan tangan yang nyata dan pasti. Aku tak punya kebiasaan itu lagi. Masuklah ke dalam selimutku menjelang fajar dan jadilah mimpiku ketika aku lelap. Makin buruk makin baik. Aku akan hidup tanpa kejutan. Mama sudah gila. Lebih baik tak bertemu lagi. Lagi pula dia cantik dan terluka. Dia sempurna. Aku akan keluar. Itu sebuah kebiasaan. Aku berjalan dengan pakaian lengkap musim dingin. Mencari-cari catatan untuk kucatat. Hujan hanya rintik-rintik. Aku hanya ingat angka-angka. Tak seorang pun bersama angka. Hanya hujan rintik-rintik. Aku berjalan seperti kalender. Tak ada mantan pacar atau kawan lama. Seluruh kota telah menjadi barang bekas. Tepuk tangan sekali lagi buat Afan Maulidi. Selanjutnya adalah testimoni atau kesan-kesan yang akan disampaikan oleh beberapa komunitas. Pertama, saya silakan kepada perwakilan dari Sanggar Iqra, Bapak Hizbullah.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Civitas Koteka. Terus terang aja, malam ini saya kaget karena saya merasa ditodong. Saya juga tidak tahu apa-apa sebetulnya. Saya datang, saya diundang, saya datang, tiba-tiba saya suruh beri kesan dan pesan. Terus terang aja, Civitas Koteka selama saya tahu, mulai masih Mbak Novi hanya bersama Mas Royan dan hanya berapa 4 orang saya kalau tidak salah ya. Kalau tidak saya 4 orang itu. Jadi sampai saat ini artinya Civitas Koteka itu meskipun hanya 2 orang, 3 orang, 4 orang, dia selalu memberikan contoh kepada kita yang merasa besar tapi tidak ada apa-apanya. Contoh seperti Sanggar Ikro. Mulai dari tahun 93 Sanggar Ikro itu berjalan, ada, saya dirikan 93. Ya hanya besar namanya saja gitu. Orang-orangnya enggak ada gitu. Nah, sekarang saya terus terang aja di Kabupaten Pamekasan ini saya merasa bersyukur adanya Civitas Koteka. Kenapa? Karena inilah satu-satunya Pamekasan, aset Pamekasan. Jadi Civitas Koteka inilah aset Pamekasan. Jadi saya sangat sangat berharap sekali dan saya rasa tidak mungkin Royan itu akan mundur ke belakang. Saya rasa tidak mungkin. Jadi Royan itu akan terus berkembang. Bukan hanya Royannya yang berkembang, tapi bagaimana anak didiknya juga ikut berkembang seperti Mas Royan. Itu harapan saya. Contoh, kalau tidak salah ini murid saya dulu SMP-nya ya. Saya merasa bersyukur gitu. Nah, ketika anak didik saya berada di tangan Mas Royan daripada berada di tangan saya gitu. Karena terus terang aja saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada anak didik saya. Ya, jadi kalau bisa nak, teman-teman kamu yang seneng, yang dulu pernah bergabung dengan kita, ajak ke sini gitu. Ajak. Artinya ajak bukan hanya sekedar ngopi, tapi ajak bagaimana mereka berliterasi dengan Mas Royan, diskusi dengan Mas Royan gitu. Ya dengan teman-teman yang lain gitu nih. Jadi harapan saya mudah-mudahan Civitas Koteka yang usianya ke 9 ya. 9 tahun ya. Ya, tapi 9 tahun ini sudah artinya sudah bisa menelurkan karya yang begitu banyak dan Mas Royan sendiri sudah banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan baik dari Balai Bahasa maupun dari DKJ Dewan Kesenian Jakarta dan kementerian ya kalau tidak salah. Mari kita sama-sama belajar dengan Mas Royan gitu nah. Bagaimana dia step by stepnya itu. Tapi gimana ya? Saya mau mengikuti Mas Royan tidak mungkin gitu nah. Tidak mungkin. Apalagi mengikuti Mas Dayat. Tidak mungkin gitu nah ya. Jadi harapan saya kepada teman-teman yang hadir pada malam ini, ayo kita sama-sama belajar. Ayo kita buka cakrawala pemikiran kita tentang Pamekasan ke depan, khususnya Madura di atas kanvas katanya malam ini ya temanya kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan goresan-goresan yang ada di atas kanvas itu masih ada kelembutan di hati kita. Jadi saya rasa itu, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Selanjutnya saya mohon kepada Mas Fikril, Ketua dari Lembana Art Grow Ecosystem, untuk memberikan testimoni dan kesan-kesan. Ari kemarin berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk
beberapa kali lagi ditodong seperti ini. Tapi saya senang karena saya juga senang menodong. Jadi saya tidak mungkin menolak ya malam ini. Untuk testimoni, saya ingin kok ngaku wah, meskipun tidak ya aku tak apa. Tapi 2017 itu hari kita pertama ngumpul ya, kemudian bikin Civitas Koteka. Saya juga bagian dari Civitas Koteka sebenarnya, meskipun sejak 2021 saya punya agenda yang lain, jadinya saya juga bukan orang Pamekasan waktu itu sudah. Iya, akhirnya jadi orang. Saya akan membacakan testimoni yang saya bikin barusan. Tapi ini ya maksudnya biar nggak panjang-panjang. Saya di sini sebagai penggerak komunitas yang dimana juga komunitas yang saya bangun itu juga terinspirasi dan didorong oleh semangat Civitas Koteka ya, gitu. Saya merasakan Civitas Koteka sebagai rumah belajar yang membuka banyak kemungkinan buat saya. Di sini saya tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan jejaring, tetapi juga ruang untuk bertukar pengalaman, menguji gagasan, dan menemukan rekan seperjalanan. Itu yang penting. Jadi bisa bertahan sampai sejauh ini karena kita punya teman-teman itu ya. Gitu. Salah satunya Civitas Koteka. Pengalaman bersama Civitas Koteka memperkuat semangat saya untuk terus merawat komunitas dan membangun kolaborasi yang bermakna bersama warga untuk bersama-sama berbagi pengalaman dan kita tandai sebagai pengetahuan bersama, tantangan dan harapan yang sama. Solidaritas yang tumbuh di dalamnya menjadi kekuatan untuk terus bergerak dan saling menguatkan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih waktunya. Selamat ulang tahun Civitas Koteka. Yang terhormat Bapak Dayat, maaf tidak. Terima kasih saya sampaikan. Selanjutnya Ketua Compok Literasi Mas Ari, saya persilakan untuk memberikan testimoni dan kesan-kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang lain tuh merasa ditodong gitu ya. Kalau saya sebenarnya dikasih tahu tadi sore sama Mas Royan. Jadi saya tidak mengklaim bahwa saya ditodong, enggak. Saya dikasih tahu. Cuma memang ya enggak nyiapin apa-apa aja gitu. Biar apa ya, biar penyampaian saya tulus aja gitu. Tidak ada yang dibuat, apalagi ditulis seperti Mas Fikril tadi itu ya, enggak. Biar tulus aja gitu ya. Jadi apa yang keluar dari mulut saya ya sejujur-jujurnya. Gitu. Jadi ketika berbicara Civitas Koteka itu sangat menyenangkan gitu ya. Ketika tahu bahwa di Pamekasan itu ada komunitas sekaliber Civitas Koteka. Seandainya saya tahu lebih dulu, maka Compok literasi itu tidak akan pernah ada seperti itu. Iya. Hanya saja saya ingat waktu itu saya ketemunya Civitas Koteka itu tahun 2021. Ketika saya baru pulang dari Jakarta, saya ngerasa kayak ada apa ya di Pamekasan. Biasalah anak muda yang baru pulang dari luar kota membawa segenap gagasannya gitu ya. Seakan-akan wah terus pengen begini, pengen begitu. Ternyata ketika ketemu Civitas Koteka, apa yang dilakukan mereka udah luar biasa. Dan saya sudah terkadung membuat Compok Literasi. Makanya dulu ada namanya konferensi literasi, bareng-bareng tuh. Kita memetakan bagaimana gerakan literasi. Karena aku kayak kok nggak ada suaranya, itu gerakan literasi. Ternyata ada ketika saling bertemu dan mengenal. Seperti yang Mas Fikri sampaikan tadi bahwa akhirnya dengan digerakan pengetahuan ini kita kayak seakan-akan ketemu teman seperjuangan. Makanya hingga hari ini kalau kami memetakan kita sebut
peta ekosistem literasi Kabupaten Pamekasan. Saya sangat bersyukur kepada teman-teman yang tetap ada di jalan ini, dan terima kasih sekali seperti Sanggar Ikro tadi ya Pak ya. Meski lebih besar namanya, kupikir itu bagus. Dan saya lagi-lagi baru ketemu nih Sanggar Ikro gitu, baru tahu bahkan. Dan ini harus dimasukkan nih dalam ekosistem literasi Pamekasan, termasuk Civitas Koteka ini gitu. Dan ada satu hal yang melekat gitu ya pada Civitas Koteka. Izin saya sampaikan nih. Saya dapat testimoni dari orang luar yang saya sampaikan malam ini. Apapun yang dibahas di Civitas Koteka Koloman Budaya, kesannya katanya terlalu serius. Tak ada pak tangotek, pak masuk desa gitu kan. Tak ada pak tangotek. Tapi itulah uniknya Civitas Koteka dan harus tidak perlu dirubah citra itu begitu, karena memang ketika berbicara tadi peta ekosistem, maka kita jangan semua melakukan hal yang sama begitu. Posisinya Civitas Koteka membicarakan hal-hal yang serius, hal-hal yang memang ditinjau dari akademi kacamata akademisi, kacamata budaya, sastra dan sebagainya. Itu memang faknya Civitas Koteka. Jadi teman-teman yang ngerasa nggak nyambung ya, mumpung ada Civitas Koteka, segera menyesuaikan, segera menyambungkan gitu. Karena itulah ukuran mungkin ya posisi pengetahuan awal kita, sehingga ternyata ada pengetahuan yang lebih daripada itu. Ketemulah ya gabung ke setiap Koloman Budaya Civitas Koteka. Itu menurut saya itu pentingnya hadirnya kegiatan yang dilakukan Civitas Koteka. Dan yang terakhir dari saya adalah saya pernah mendengar dari orang bijak, tapi saya lupa siapa orangnya nih. Dia bilang seperti ini, gerakan kolektif itu ya kita hanya mengupayakan tumbuh dan tumbang, itu saja. Koloman Budaya dengan jumlah 100 sekian tadi itu sangat luar biasa. Pejuang-pejuangnya, Mbak Novi Nggar ini tetap ada, Mas Fikri tetap ada, Mas Ryan tetap ada, itu patut diapresiasi. Tepuk tangan dulu buat mereka. Gitu. Itu tidak mudah teman-teman, tidak mudah. Karena untuk mempertahankan itu tadi kata Bapak, Sanggar Ikro tinggal namanya yang besar, orangnya tinggal satu gitu, tidak masalah. Itu perjuangannya karena memang nasnya itu tumbuh dan tumbang. Dan teman-teman yang ada di Civitas Koteka hari ini hanya memperlambat proses tumbangnya itu. Tapi harapan saya jangan sampai tumbang. Jangan sampai tumbang. Jadi itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Terakhir, saya mohon kepada perwakilan komunitas Mandala Senom, Mas Alfian, untuk memberikan testimoni dan kesan-kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya tidak hanya mewakili Mandala Senom sih. Sebenarnya saya mewakili rakyat Balada juga yang setiap hari ke sini. Sebenarnya kalau saya pertama kali ke Pamekasan tuh bingung sebenarnya. Apakah ada sebuah komunitas yang mungkin bisa membangun nalar kritis pemuda-pemuda tersesat seperti saya gitu kan. Dan alhamdulillah seiring dengan perkembangannya waktu, ternyata seru juga ikut majelis-majelis yang ada di Koteka gitu, atau lebih dikenal dengan Koloman Budaya kayak gitu kan. Saya juga bisa mengenal sastra lebih dalam gitu kan. Kan sebenarnya saya kan genre bukunya bukan sastra sebenarnya, cuman berkat Koteka saya bisa memaknai hidup ya dari Koteka itu sih, dari koloman-koloman yang disediakan oleh Koteka gitu kan. Terus yang saya suka juga ini real testimony ya. Jadi ya lanjutkan sih kayak koloman-koloman yang ada door prize buku gitu kan. Kalau bisa tuh lanjutkan gitu kan door prize buku gitu kan. Ya berkat
Koteka ini koleksi buku-buku saya bertambah gitu kan. Dan bukan cuma saya doang, Mas Baitur juga sedapat juga gitu kan. Terus apa lagi ya? Cukup senang gitu kan. Banyak juga apa ya? Tulisan-tulisan orang-orang Koteka tuh menurut saya lumayan out of the box juga gitu kan. Tidak hanya bahas terkait pengetahuan dunia, tetapi dunia lain gitu kan. Kalau harapan saya semoga Koteka apa ya, terus menggulirkan nampan pengetahuan gitu kan. Dan semoga punggawa-punggawanya tetap sehat selalu dan mungkin door prize-nya diperbanyak sih kalau dari saya sih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Selanjutnya adalah pidato kebudayaan yang akan disajikan oleh Bapak Hidayat Raharja. Hidayat Raharja merupakan guru biologi, penulis, perupa, dan budayawan. Buku puisinya antara lain Kangean 2016, Kamera Lubang Jarum, Penghayatan Terhadap Cahaya 2017, Cloning 2018, dan Ruang Kelas yang Terus Bergerak 2024. Juara pertama Lomba Menulis Buku Bacaan SD Pusat Kurikulum dan Pembukuan 2010. Finalis Lomba Mengulas Karya Sastra Horizon dan Pusat Pembelajaran Sastra 2001, 2002, 2003. Kangean masuk nominasi penghargaan Hari Puisi Indonesia 2016 dan 10 buku puisi terbaiknya Dinas Pendidikan Jawa Timur 2021. Menerima anugerah Sutasoma dari Balai Bahasa Jawa Timur kategori sastrawan 2024. Karya-karyanya telah digelar di pameran seni rupa sejak 1991. Kepada Bapak Hidayat Raharja, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di Koteka. Ini tempat yang saya ingin datang berkunjung tapi merasa usia tidak memungkinkan untuk berkumpul. Dan pada kesempatan ini saya melihat ini balada kopi dan buku yang cukup menarik dan alhamdulillah saya bisa datang ke tempat ini pada kesempatan malam ini. Saya sangat kaget ketika diminta untuk menyampaikan pidato kebudayaan beberapa 14 hari yang lalu. Dan tema yang disodorkan oleh Koteka itu tentang Madura di atas kanvas. Dan ketika disodori tema tentang Madura di atas kanvas, mau tidak mau saya harus menelusuri kembali tentang seni lukis yang ada di Madura. Dan dalam paparan berikut ini saya akan menyampaikan tentang catatan-catatan saya tentang seni rupa yang sempat saya catat dari tahun 90-an sampai detik ini. Madura ini adalah merupakan wilayah yang sangat eksotis dan sangat menarik dari zaman dulu sampai saat ini. Dan sayangnya di dalam dunia seni rupa tak banyak perupa atau pelukis yang tertarik untuk mengeksplor lebih jauh tentang Madura. Kehidupan pesisir Madura itu merupakan salah satu wilayah yang sangat menarik bagi para pelukis Indonesia
yang sangat terkenal. Ada 2 orang tokoh pelukis Indonesia yang menelusuri tentang pesisir Madura. Di antaranya Hendra Gunawan yang menulis tentang kehidupan keluarga nelayan, dan Avandi yang melukis perahu Madura tahun 81. Dan Avandi ini adalah salah seorang pelukis yang cukup akrab dengan pelukis Sumeneb, dengan almarhum Bapak Sulaiman, sehingga putranya diberikan nama Les Avandi karena dia sangat akrabnya. Ketika Avandi datang ke Madura, dia pasti menemani. Saya penasaran dengan lukisan Avandi tentang Madura tersebut, dan lukisannya adalah lukisan perahu yang kemungkinannya itulah perahu yang ada di Camplong. Karena Pak Sulaiman pernah bercerita menemani Avandi melukis di pantai Camplong. Tuh, teman-teman bisa lihat bahwa lukisan perahu itu tahun 81 yang dilukis oleh Avandi. Dalam beberapa aspek Madura merupakan kawasan yang nilai eksotikanya dan kehidupan manusianya yang ada di dalamnya sangat menarik. Kenapa pesisir? Karena pesisir di masa lalu itu menjadi pusat untuk pergerakan, untuk kehidupan menuju ke daerah-daerah sekitarnya yang dikepung oleh lautan. Pesisir sebagai pusat sangat menarik di saat melihat lukisan-lukisan yang dihasilkan di atas kain batik. Lukisan batik pesisir Madura memiliki keunikan yang khas dan identitas yang dimiliki setiap daerah, motif flora dan fauna, bunga, daun, dan sulur serta burung hong atau burung punik, naga, ikan, motif tasik Melaya, kembang randu dan semacamnya. Secara geografis, pesisir merupakan daerah yang terbuka yang memungkinkan pertukaran budaya terjadi secara alamiah. Konon batik di Indonesia itu awal perkembangannya dimulai dari daerah pesisir utara. Perkawinan antara penduduk setempat dengan penduduk pendatang seperti banyak ditemui di pesisir Pasongsongan dan pesisir Tungkek di wilayah Sumeneb. Keterbukaan masyarakat pesisir terhadap budaya luar berlangsung secara asimilatif. Realitas kebinekaan yang tumbuh dan berlangsung di daerah pesisir. Juga pada ornamen perahu Madura memiliki kekhususan yang menjadi penanda muasal perahu diciptakan. Hasil penelitian Sulaiman pada tahun 82-83 menjelaskan bahwa terdapat 36 jenis perahu yang tersebar dari ujung timur Sumeneb sampai Kamal di Kabupaten Bangkalan. 36 jenis tersebut kemungkinan saat sekarang hanya tinggal beberapa jenis yang masih tersisa. Seperti di Sampang, ada perahu andalan di Sampang untuk transportasi laut pada masa lampau, perahu Janggolan yang berpusat di daerah Tanglok, saat ini sudah tidak ada lagi. Berhubungan atau berkaitan dengan bergantinya transportasi daratan yang lebih cepat dan lebih maju, sehingga perahu-perahu tersebut hilang dari peredaran. Mereka tidak pernah menyerah dan takluk sehingga menjadikan alam sebagai sahabat. Abental ombak sampo angin, bentangan laut yang mengelilingi mereka menjadi inspirasi untuk menciptakan perahu sebagai alat transportasi. Warna-warni garis yang dinamakan dengan andengan pada lambung perahu Madura bukan sekedar komposisi. Andengan berfungsi sebagai takaran muatan, hiasan perahu yang dengan ciri tertentu sehingga merupakan tanda pengenal, juga menjaga agar perahu itu sendiri awet dipakai. Warna-warna di Madura memiliki daya magis. Garis berwarna pada bagian bawah disebut bengkambengan, merupakan batas air laut. Kala perahu itu kosong tak bermuatan. Pada batas tersebut dibubuhi les-lesan, pada umumnya berwarna merah atau hitam. Pada batas tersebut perahu mengambang, terapung, dalam bahasa Madura disebut bengkambengan. Kadang batas bawah ini tidak dibuat les-lesan tapi langsung cat polos hitam di bagian lambung perahu. Untuk perahu selopeng misalnya batas muatnya bila air sampai pada garis warna hijau. Apabila air tenang sampai titik warna kuning. Pada umumnya batas muat perahu 3 atau 4 les dihitung dari atas. Bila lebih berarti muatan syarat untuk keselamatan penumpang, maka muatan harus dikurangi. Demikian juga pada sandaran lencak palek yang ada atau yang dihasilkan di Sampang. Pada sandaran lencak tersebut terdapat gambar buruk
dekorasi yang sangat menarik, dan masyarakat tahu bahwa buraq adalah hewan berkepala manusia, merupakan tafsir atas kendaraan Nabi Muhammad di saat Isra Mi'raj. Hadirnya dekorasi buraq di Lencak Palek menurut Sanusi, salah seorang keturunan pengrajin yang berdomisili di Srese, mulai hadir pada saat ada pendampingan pengrajin dari daerah Sumeneb. Konon buraq tersebut juga terdapat pada sandaran tempat tidur Pinder Saud. Realitas yang menguatkan bahwa kreativitas mampu melintasi batas dan mampu memadukan antara hal yang bersifat fana dan profetik, antara tidur sebagai hal yang bersifat duniawi dengan perjalanan buraq yang bersifat sakral, simbol yang dapat dicarikan pemaknaan secara terus-menerus untuk tetap menjaga kreativitas dan dalam kerja visual. Dari beberapa literatur, tafsir buraq sangat beraneka ragam. Ada yang menggambarkan kepalanya laki-laki berkumis, buntutnya ekor burung merak, bukan buntut kuda. Di sini terlihat bahwa kreator memiliki pemaknaan visual yang beragam dari satu teks yang sama. Berikutnya pada lukisan kaligrafi yang ada di atas kaca, merupakan salah satu karya dominan pada Madura masa lampau. Jejak ini masih terlacak sampai akhir 70-an. Banyak ditemukan lukisan kaligrafi di atas pintu masuk rumah. Lukisan kaca dengan tulisan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Allah wahdahu la syarikalah wa abdahu Muhammadur abdahu wa rasuluh. Tulisan disusun dalam bidang berbentuk segitiga. Di luar segitiga sebelah kanan tertulis tawajjahu haitsu syi'ata, dan di sebelah kiri menuliskan fa innaka mansyurun. Lukisan tersebut diletakkan di atas pintu rumah. Kaligrafi tersebut dikenal dengan sebutan Khataman Rasulullah, cap kenabian Rasulullah Muhammad. Saat ini di Madura sudah jarang ditemukan pelukis kaligrafi di atas kaca. Lukisan yang berperan pula sebagai penjaga rumah. Dengan niat dan harapan, kaligrafi bisa memberikan rasa aman bagi penghuni rumah. Di Sampang pernah ada pelukis kaligrafi yang cukup populer di tahun 80-an, yaitu Ali Daud Bey, dengan objek lukisan beberapa aktivitas budaya di Madura seperti karapan sapi, penjual sate, penjual soto keliling, dan beberapa karyanya sempat dikirimkan sebagai perwakilan Indonesia di negeri Prancis. Lukisan landscape di waktu lampau banyak ditemukan pada bagian atas kurungan perkutut dengan teknis dan bahan sederhana, pewarna yang digunakan cat kayu. Lukisan di atas kain berupa landscape, potret diri, dan potret keluarga. Lukisan berukuran besar banyak ditemukan pada tirai penutup panggung ludruk sebagai latar visual adegan kisah yang diceritakan. Muhammad Saleh, salah satu pelukis Sumeneb, banyak melukis tentang kehidupan pelaut Madura, mengingatkan saya tentang laut dan para nelayan Madura yang abental ombak asapo angin, seperti dalam lagu Tanduk Majeng. Baginya laut sebagai ladang, juga sebagai lambang. Di tahun 80-an pelukis ini cukup produktif dan kerap mengikuti pameran bersama di Galeri Dewan Kesenian Surabaya. Muhammad Saleh juga seorang guru sekolah dasar di Sumeneb. Sosok yang sangat akrab dengan pelukis Amang Rahman. Lukisan-lukisannya cukup banyak dan cukup dikenal di zamannya, meski tidak ada yang mencatatnya dalam perbincangan seni rupa di Madura. Namun jejaknya masih terasa beberapa lukisan yang tersimpan di ruang keluarganya. Ia merupakan pelukis yang kukuh dengan prinsip dan pendirian, sehingga dapat dirasakan pada lukisan-lukisannya dengan garis-garis tegas dan warna yang berani. Prinsip sebagai orang Madura yang memegang teguh terhadap budayanya, maka tidak mengherankan jika lukisan-lukisannya banyak menggambarkan tentang laut dan kehidupan nelayan. Laut sebagai ladang, tempat mencari nafkah, dan sebagai lambang filosofis yang kaya makna. Ia menjelaskan salah satu lukisannya menggambarkan kehidupan pelaut Madura, bagaimana keberanian pelaut menghadapi gulungan ombak, kadang di antara mereka tidak kembali ke rumah karena tenggelam dalam amuk badai dan gelombang. Lukisan dengan warna hijau sejuk, merah serta hitam tergambar dengan jelas. Goresan yang melengkung di bagian ujung seperti hendak menyatakan bahwa yang hidup, yang bergerak kembali ke asal, sebuah pesan filosofis yang disampaikan lewat gambar.
Lukisan menerasikan 7 orang pelaut berangkat melaut dengan segala perlengkapannya dan sampan siap membawanya ke tengah laut. Ketika kembali jumlahnya berkurang karena tenggelam di tengah laut, terutama di musim badai dan gelombang tinggi pada bulan Agustus dan bulan Desember. Ia menjelaskan tentang lagu Tanduk Majeng sebagai lagu yang melukiskan keberanian dan ketabahan nelayan dalam melaut. Mereka tidak takut dan ombak dan badai karena mereka telah menjadikan ombak sebagai bantal dan angin sebagai selimut. Sebuah ungkapan filosofis yang menandakan para pelaut akrab dengan alam. Dari ungkapan itu muncul pula pepatah apental solawat asapo iman, ungkapan yang menandakan sikap religius mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Lukisan Muhammad Saleh banyak menggambarkan kehidupan nelayan Madura dengan warna-warni yang sangat berani. Lukisan-lukisannya berukuran besar dengan sapuan kuas yang halus dan membentuk objek imajinatif, kadang terasa naratif. Warna hijau, biru, kuning, dan warna gelap seperti ingin menampakkan ketangguhannya dengan tema-tema lukisannya mengenai pelaut dan mitologi Madura. Salah satu legenda tentang Joko Tole merupakan kisah yang banyak dikenal oleh masyarakat Madura. Namun di hadapan Muhammad Saleh, kisah Joko Tole jadi sebuah kias. Menurutnya Joko Tole bukan nama orang, tapi kiasan tentang yang tunggal. Dia yang maha tunggal sehingga pecut yang dikisahkan dalam cerita bukan sekedar pecut, tapi sebuah pegangan alif yang menjadi jimat dalam menjalani hidup. Maka ketika pecut berdentar, bisa memecahkan perahu tempuh awang yang bertawung di angkasa. Bulan Purnama dan Amang Rahman. Amang Rahman salah satu pelukis kelahiran Madura. Dalam lukisannya banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa kecil ketika berada di Bangkalan. Beberapa karyanya diilhami oleh permainan anak-anak di saat bulan purnama. Cahayanya yang teduh menerangi gelap di malam hari. Bulan bagai magnet yang menarik anak-anak untuk mengeluarkan fantasinya. Pada lukisan Mengejar Bulan tahun 1993 menggambarkan 2 orang anak tengah berkejaran di bawah bulan purnama berwarna kuning keemasan dengan latar biru dan awan berwarna putih. Gambaran fantasi anak-anak Madura di masa lampau bermain di halaman saat purnama tiba. Madura dalam sketsa Lim Keng, salah seorang pelukis sketsa Surabaya yang punya kepedulian terhadap Madura adalah Lim Keng, seorang sketser yang cukup unik dalam garisan-garisnya karena dia tidak memakai kuas tapi memakai botol cuka yang di dalamnya diisi tinta dan dilubangi, sehingga garis-garis yang dibuat itu sangat spontan dan cukup terlihat berbeda dengan pelukis-pelukis yang lain. Lim Keng adalah salah seorang keturunan Indonesia, warga Indonesia keturunan, dan sangat tertarik dengan kehidupan para buruh dan kuli di pelabuhan dan pasar. Di antaranya dia sempat membuat beberapa sketch tentang perempuan-perempuan yang bekerja sebagai buruh pasar dan buruh di pelabuhan Tanjung Perak. Juga ada salah satu lukisannya tentang kerapan sapi yang di-sketch langsung di lokasi tempat kerapan itu berlangsung. Itu yang membuat menjadi menarik karena garis-garis yang dia buat menjadi sangat kuat dan menjadi ciri khas yang tidak bisa dibandingkan dengan lainnya. Di beberapa tahun terakhir ini ada seorang pelukis di Surabaya, yaitu Hamid Naban. Dia juga mengeksplor Madura dari Kamal sampai ke Sumeneb. Hamid ini memiliki lukisan-lukisan yang ekspresif, lukisan-lukisan yang impresif dengan menggunakan palet. Dia membuat tumpukan-tumpukan warna di atas kanvas. Ia melihat Madura sebagai satu wilayah yang sangat eksotis, terutama menurutnya ketika musim kemarau. Karena di musim itu warna-warna menjadi sangat kontras antara pohon dengan tanah. Dan lukisan-lukisannya tentang Madura banyak yang dia buat dengan berkeliling di Pulau Madura. Berikutnya Madura dan pelukis Madura. Gairah para pelukis Madura hadir secara bersama-sama muncul pada tahun 1991. Pada saat itu saya masih muda, karena umur saya masih belum sampai 30 tahun waktu itu.
masih usia 25 lebih, dan saya baru ada di Sumeneb. Gairah tersebut bertemu dengan beberapa teman di Sanggar Kembara, diantaranya ketemu dengan Savanton, itu menggagas untuk mengumpulkan pelukis Madura. Maka kami berbagi tugas dari panitia, ada yang mendatangi pelukis dari Bangkalan sampai ke Sumeneb. Itu untuk mendata awal siapa yang melukis pada waktu itu, diajak untuk berpameran. Dan ini adalah merupakan pameran lukisan pertama yang menggabungkan seluruh pelukis di Madura. Pameran lukisan menjadi sebuah pertunjukan, yaitu pertunjukan sangat menarik dalam kegiatan gelar seni rupa Madura di tahun 1991, berlangsung di Balai Beringin, Jalan Jenderal Sudirman, Sumeneb. Beberapa pelukis perwakilan dari setiap kabupaten sampai saat ini ada yang masih berkarya dari tahun 91. Di antaranya kalau dari Sumeneb itu ada Tamar Saraseh, Edi Supratman, Oce Sumantri, itu berawal dari kegiatan di tahun 1991. Dan yang kedua yang saya catat, hadir tahun 91 sampai saat ini masih melukis, yaitu Hairil Anwar, itu dari Bangkalan. Jadi pertama kali jejaknya terlacak tahun 91 dan sampai tahun ini dia masih melukis. Di antara ini ada pelukis-pelukis dari Pamekasan yang mungkin hanya melukis sesaat. Di antaranya ada Soeharto, itu guru saya ketika di SMA 1 dan aslinya ngajar di SMA 1 Pamekasan. Membantu SMP 1 Pamekasan, dia tugas dinasnya membantu sekolah saya di SMA 1 Pamekasan untuk mengajar seni rupa. Pak Harto, kemudian almarhum guru SMP 1 Pamekasan Pak Iwan, Pak Ari, ini guru SD, ada di daerah Gledek Anyar. Dan satu lagi yang dari Pamekasan itu Pak Budi. Dan sampai sekarang sudah tidak terlacak lagi. Dari Sampang juga tidak banyak, pada waktu itu ada Pak Daud Bey dengan lukisan kaca, Sayyidin. Sekarang dia mengelola pondok pesantren karena diambil menantu oleh Kiai Tua Pote. Sayyidin ini, kemudian Abdul Karim MD, SD Sunari, dan Agus Suparman. Agus Suparman ini masih ada orangnya dan rupanya sudah tidak melukis lagi karena dia sekarang tetap ada hubungannya dengan kegiatan seni. Dia ternak ikan hias yang dilakukan di rumahnya. Dari Bangkalan pada saat itu ada Ramyadi, Khairul Anwar, Fajar Iryadi. Ini pelukis Bangkalan yang sampai sekarang juga masih melukis. Mustajab, Weni Sagitarius, Dwi Kurniawan, dan yang paling sepuh pada waktu itu Abdus Syukur Mangun. Lukisan-lukisan yang tengah mencari bentuk hadir dengan beberapa tema. Pelukis muda dalam luapan gairah untuk menggali tradisi Madura secara mendalam. Ada lukisan lanskap, kerapan sapi, perahu, kehidupan pesisir, dan penari. Dari sini apresiasi mulai hadir dengan melibatkan siswa di sekolah menengah dan menyaksikan pameran lukisan, bertanya tentang lukisan kepada para pelukis yang berpameran. Sekolah menemukan muara untuk memberikan pengetahuan secara praktis. Saat itu pameran berlangsung sampai 1 minggu dan selalu dipenuhi pengunjung. Di tahun 1992 ada protolan dari ISI, jadi mereka yang sebenarnya sudah mau drop out cuma dipaksa untuk lulus, cerita mereka bertiga. Itu pameran keliling Madura. Mereka itu antara lain adalah Fajar Iryadi yang saya sebutkan tadi, Hendro Wianto, almarhum ini dari Jogja, dan Jos Eman dari Lombok. 3 orang ini menyimpang dari tren yang berlangsung pada saat itu. Mereka tidak menjual lukisan tetapi keliling pameran lukisan dari Bangkalan, Pamekasan, dan Sumeneb. Tujuan mereka hanya mengedukasi, mengapresiasi, dan mengajak pelukis setempat untuk terlibat dalam kegiatan pameran tersebut. Ini cukup menarik karena hampir di tiap kota pemerintah kabupaten merespon dengan sangat baik. Jadi kalau di Pamekasan itu saya ikuti,
waktu itu wakil bupatinya Pak Kadarisman, itu mendukung penuh terhadap mereka, bahkan mengantarkan ketika pameran di Sumeneb. Pak Dadang juga datang ke Sumeneb ikut di acara pembukaan, dan saya katakan saat itu adalah seni lukis di Madura sedang bergairah. Karena pada tahun itu pula sudah mulai muncul kelompok pelukis. Kalau di Sumeneb semula muncul kelompok penulis Forum Bias di tahun 94, disusul berapa bulan kemudian terbentuk kelompok pelukis Sumeneb. Dan menyusul di Pamekasan, Sampang ada Akor yang sekarang di KPS, dan di Bangkalan ada Sanggar Kenangan, Sanggar Madurese, dan generasi yang terakhir adalah ada kelompok masyarakat lumpur yang membidangi sastra, musik, dan seni rupa. Di tahun 1994, ketika klub berdiri, maka klub mengadakan pameran untuk pelukis-pelukis yang ada di Sumeneb. Pada tahun itu banyak pelukis yang mengirimkan karya untuk pameran dalam pameran lukisan tersebut. Dan karena di Madura tidak ada galeri dan di Sumeneb juga tidak ada galeri, pameran yang dijadikan sebagai ruang pameran adalah ruang pertemuan punyanya Golkar di Balai Beringin. Itu menjadi rujukan teman-teman untuk pameran lukisan. Pameran ini sangat meriah, dan dari sini beberapa jejak dari pelukis Sumeneb mulai muncul. Di antaranya ada Edi Supratman yang khusus membuat lukisan kaligrafi, dan itu fenomenal karena Edi Supratman membuat lukisan-lukisan yang dicetak di lembaran asbes dengan menggunakan bahan semen, dan dia mampu menjual lukisan-lukisannya dengan harga sangat murah, sehingga diborong oleh RSUD Sumeneb untuk dijadikan sebagai hiasan interior di ruang rawat inap. Hampir di tiap rumah di Sumeneb mampu membeli lukisan dengan harga 75.000 sampai 150.000. Ini berkah bagi Edi Supratman, tapi malah bagi teman-teman pelukis yang lain. Karena dengan lukisan yang semurah itu, harga lukisan anjlok. Teman-teman pelukis banyak yang kemudian mengeluh bahwa harga rusak karena lukisan-lukisan Edi Supratman. Ini yang terjadi pada saat itu. Jadi Pak Edinya senang, teman-teman pelukis yang lain ngeluh. Ini rusak pasar ini, kalau lukisan kaligrafi 75.000. Bagus, karena dia hanya bikin cetakan, ditempel, jadi sudah masif produknya. Jadi dia Pak Edi bikin cetakan, karena sudah nyetak, dia yang ngatur warnanya, nanti warna ini, yang kerja orang lain. Itu masuk ke rumah pejabat, ke rumah sakit. Yang paling menakjubkan, dia bisa masuk ke rumah sakit dan seluruh ruangan ada lukisan kaligrafi. Itu. Dan sampai sekarang orangnya istiqomah. Mereka melukis kaligrafi, dan eksplorasi saat ini yang dilakukan oleh Edi Supratman dengan menggunakan mix media dan mengeksplor bahan. Terakhir ketika saya bertemu, pameran lukisan kaligrafi tunggal sampai waktunya karena usianya sudah tidak muda lagi, seluruh lukisannya dipamerkan. Dia ternyata menggunakan bahan untuk kanvasnya itu tidak beli, dia menggunakan karpet. Karpet nggak tahu dengan teknik bagaimana digunakan sebagai bahan untuk lukisan-lukisannya. Saya bilang berat Pak, iya berat, makanya juga untuk sepatannya saya juga buat dari bahan yang kuat. Ini yang sangat fenomenal karena begitu kukuhnya sampai sekarang dia masih melukis kaligrafi. Kelompok Perba Sumeneb ini yang kemudian bisa membangun jaringan dengan daerah-daerah lain, dengan Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Sejak itu pameran bergiliran. Kalau di Pamekasan pameran, teman-teman dari Sumeneb datang, ikut menyaksikan, ikut nitip karya. Ke Sampang juga seperti itu, sampai ke Bangkalan. Sampai pada akhir tahun 90-an, bersamaan dengan kekacauan politik yang berlangsung, maka di situ teman-teman mulai gelisah, tidak menemukan tempat lagi untuk berpameran karena gedung Golkar itu dibakar tahun 98. Itu kemudian mereka tidak punya ruang untuk pameran lagi. Namun
pada tahun 2000-an, awal tahun 2000 merupakan awal kebangkitan baru bagi pelukis-pelukis di Madura, karena dari tahun itu mulai ada pelukis-pelukis Madura yang mendapatkan penghargaan di dunia internasional. Di antaranya ada Taufik Rahman yang pada tahun 2017 dia memenangkan kompetisi lukisan kontemporer di Hong Kong dengan lukisannya tentang sabun ayam. Saya semula melihat sabun ayam itu adalah sebuah gambaran tentang perjudian, tetapi yang dilukis oleh Taufik itu ayam sebagai simbol bahwa aneka warna pada bulu ayam itu merupakan keragaman budaya yang dimiliki Indonesia yang membangun harmoni. Namun seperti dalam pertarungan ayam, keharmonisan tersebut dapat terancam dengan provokasi pertarungan di arena sabung tersebut. Ini yang dilukis oleh Taufik Rahman dan dia menangkan lomba pada tahun 2017 sebagai the art of the year tahun 2017 pada World Contemporary Art Organization dari WCA di Hong Kong. Dan sini Taufik kemudian lukisan-lukisannya banyak dilirik oleh para kolektor di luar negeri sampai saat ini. Di sehari-hari kerjanya melukis, memenuhi pesanan-pesanan dari beberapa galeri yang ada di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Karena pasarnya Taufik itu di daerah Malaysia dan Singapura. Itu banyak kolektor yang memilikinya. Kemudian selain Taufik Rahman, pelukis muda dari Bangkalan yang membuat kejutan juga di dunia seni lukis internasional, Sufi Wahyudianto. Orangnya tampan, masih muda, dan sangat kritis. Dia pada awalnya meneliti tentang sapi karena dia tertarik dengan sapi. Baginya budaya Madura itu adalah suatu kekayaan yang perlu ditelusuri ulang, mana yang perlu diungkap bagi yang belum bisa dikedepankan, dan mana yang harus dibuang, apa yang tidak sesuai. Dia melakukan riset tentang budaya Madura dan hasil riset tersebut kemudian dikontemplasikan, diekspresikan ke dalam bentuk karya seni. Beberapa karya Sufi dapat berupa gambar, teater, dan pertunjukan. Dia konsen dengan Madura yang melebihi batas geografis, tapi Madura sebagai konsen. Dalam perjalanan karirnya dia juga menelusuri tentang ninja yang ada di Madura, tentang Dayak. Jadi dia menyusup bersama anak muda Dayak ke kampung Dayak di daerah Kalimantan yang awalnya sangat sulit untuk masuk karena dicurigai, tapi kemudian dia menemukan fakta-fakta yang berbeda dengan laporan-laporan yang ada di media massa. Tahun 2019 saya bertemu langsung dan pameran bersama di Cemerting bersama Sufi, kemudian Ika dari Embu Kris dari Sunda, dan beberapa seniman di daerah Tapal Kuda. Itu cukup menarik karena ketika disodori tentang pembunuhan Trunojoyo, ada dua hal yang sangat menarik. Sufi menafsirkan dengan sebuah karya yang sangat-sangat simpel. Dia membuat undakan berwarna hitam, dan di atas undakan tersebut ada potongan daging yang terbuat dari resin. Itu aja ditaruh di dalam ruangan, undakan, dan ada resin. Dan bagi saya melihat karya Sufi itu sangat mengerikan. Nah, dia menafsir dari pada peristiwa penangkapan dan pembunuhan Trunojoyo tersebut. Tetapi sangat menarik yang direspon oleh Ika, yang pada saat itu orang melihat keris itu sebagai karya kerajinan, tapi di situ menjadi sebuah karya seni rupa yang sangat menarik. Di
ketika disodori teks tentang naskah Trunojoyo, yang dilakukan Ika adalah memberikan tafsir apa yang harus dipegang oleh Trunojoyo ketika diberi kesempatan untuk melawan. Dan Ika menciptakan keris yang diberi nama Petotu, yang dia sampaikan bahwa seandainya Trunojoyo diberi kesempatan untuk membela, maka keris ini akan menyelamatkan dari mara bahaya. Inilah perkembangan seni rupa kontemporer di Madura yang ada pada saat ini. Karya-karya Sufi memang sangat menarik karena dari sapi dia mampu mengkritisi terhadap budaya-budaya yang dianggap adiluhung di Madura. Saya sepakat dengan Sufi ketika mengatakan bahwa perkataan ketebeng pote mata amuan pote tolang yang dijadikan alasan orang Madura untuk membunuh itu sebenarnya salah besar. Kekeliruan tafsir yang sangat keliru. Karena dari para leluhur saya itu mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan pepatah itu jangan sampai membuat malu. Daripada membuat malu lebih baik mati. Jadi bukan kalau malu lembut, bukan. Jangan sampai berbuat malu. Jadi kalau kata ayah saya itu saking ngastetnya dari Madura sampai agawe malo di bagus mate. Itu tafsir yang benar tentang Bang pote mata ketebeng pote tolang. Bukan karena dipermalukan lalu membunuh, bukan. Tapi yang diminta jangan berbuat malu. Itu kehati-hatian orang tua kita. Jangan sampai berbuat malu. Daripada berbuat malu, jadi daripada sampai berbuat malu lebih baik mati. Itu pilihan yang sangat elegan bagi saya ketika mendengar kata tersebut. Dan yang dilakukan oleh Sufi, dia meneliti tentang sapi, dan ketika meneliti tentang sapi dia meneliti tentang kekerasan yang berhubungan dengan sapi. Dia mengkanter pendapat Tejung dalam penelitiannya tentang kekerasan di masyarakat Madura. Celurit menurut Sufi yang bentuknya bengkoknya adalah arah kita yang pegang celurit, yang menandakan dia tidak mau untuk melukai, tetapi untuk hati-hati bisa melukai pada diri sendiri. Itu. Jadi dia yang dia lakukan itu adalah menelusuri kembali budaya Madura. Dari penelusuran tersebut dia mengkritisi dan membuang atau meluruskan hal-hal yang sudah menyimpang dari asalnya. Dan penelitian tentang Sun cukup menarik. Selain meneliti tentang sapi, dia juga meneliti tentang Madura urban. Madura urban yang ada di Yogyakarta. Dari penelitiannya tersebut, dia mengetahui latar belakangnya mereka melakukan urbanisasi, apa yang dilakukan di daerah urban, dan apa yang dilakukan ketika pulang. Dari situ dia melahirkan karya karikatur colpek. Itu potongan-potongan kaki ayam yang terbuat dari gerabah yang dijadikan sebagai hasil risetnya tersebut. Dan karya monumental yang dibuat oleh juga adalah penelitiannya terhadap konflik Madura dan Dayak. Dari riset yang dilakukan selama beberapa tahun tersebut, dia menghasilkan sebuah karya yang kalau kita lihat karyanya itu adalah seperti irisan daging yang merah dengan beberapa pembuluh darah dan urat yang sangat mengerikan. Jadi di atas kanvas itu dia seperti buat sayatan daging dan diberi nama lukisan tersebut dinamai dengan Petmasa. Dan dari lukisan tersebut Sufi mendapatkan penghargaan lukisan terbaik Asia Tenggara dari majalah dari Bank UOB pada tahun 2018. Prestasi internasional ini juga didapatkan oleh pelukis Tamar Serasi. Pelukis yang mendapatkan penghargaan penghargaan terbaik pada pameran di Art Week Global pada tahun 2018 dan 19 pada Irak International Fine Art dan World Brazilian. Di akhir tahun 2020, Tamar mendapat penghormatan diundang sebagai peserta tamu di pameran lukisan Art Camp dan Art Exhibition dari Indonesia.
Menikmati lukisan-lukisan Tamar seperti masih sebuah teks yang bergerak melebar membangun kisah yang saling terhubung antara garis, warna, bentuk, dan visual. Sebuah perjalanan kreatif berkesenian lebih cenderung berbicara dengan gejala-gejala kejiwaan manusia secara universal tentang spiritualitas, energi yang tidak tampak. Tradisi bagi Tamar bukan hanya sekedar berbicara lokalitas manusia, tapi ia melihat sebuah visi universal dari sisi manusia secara menyeluruh sebagai makhluk. Maka tidak mengherankan jika lukisan-lukisan kehidupan manusia dengan berbagai sisi sosial dan religiusitasnya mengacu pada kehidupan manusia secara universal. Lukisan-lukisan Tamar awal tahun 90-an meski banyak bertumbuh pada kehidupan dan lanskap setempat, namun tidak menyodorkan ansih tempat. Ia mengacu kepada persoalan manusia secara menyeluruh. Maka sulit untuk melihat simbol-simbol lokalitas Madura secara kasat pada karya-karya Tamar Sarasih. Suasana damai tentram, cinta asik terasa benar dalam lukisan-lukisan Tamar, seringkali didominasi oleh wajah perempuan. Apakah ini merupakan berkas-berkas kasih pada ibu dan dicintainya? Namun ini adalah cinta bagi semua perempuan yang ada di dunia. Selain Tamar Sarasih, ada pelukis lainnya yang juga cukup menarik memaknai tentang Madura, di antaranya Farid Wajdi. Dia lebih banyak mengungkap lukisan-lukisan dengan memindahkan bangunan-bangunan kota dan peninggalan-peninggalan budaya sebagai objek pada lukisan-lukisannya. Selain itu, dia juga banyak melukis lukisan kaligrafi yang sempat mengikuti beberapa eksibisi yang diikuti beberapa pelukis dari berbagai negara. Satu pelukis lainnya adalah Oces Sumantri. Oces ini memiliki ciri yang sangat unik pada garis-garis lukisannya. Dia sangat lemah di anatomi, tapi garis-garis yang dibuat oleh Oces mampu menghilangkan kelemahan tersebut. Dan dia menjadi salah satu pelukis yang sering melukis tentang mitos yang ada di Madura. Pelukis lainnya adalah Agus Purnomo, memiliki kekuatan pada lukisan potret. Lukisan potretnya hidup, banyak menerima order lukisan wajah. Berbagai lukisan yang dihasilkan sangat realis. Namun ada beberapa karya yang menarik bagi saya, yaitu karya kaligrafi yang dibuatnya. Jika selama ini kaligrafi itu memisahkan antara background dengan khatnya, dengan tulisan Arabnya, Agus ini mencoba mengeksplorasi dengan memasukkan tulisan Arab ke dalam landscape yang dia gambar. Jadi terlihat seperti pemandangan, tapi di pemandangan itu ada ayat-ayat dalam kitab suci yang dituliskan. Namun eksplorasi ini membuat Agus juga tidak betah karena sering bergeser dan berubah-ubah. Dan suatu ketika Tamar mengatakan dalam sebuah pameran lukisan kaligrafi, dia bilang melukis kaligrafi itu sulit untuk menemukan ciri khas, sangat-sangat sulit. Berbeda dengan lukisan-lukisan lainnya. Ketika saya tanya kenapa sangat sulit untuk menemukan karakternya, sulit karena berkaitan dengan tulisan-tulisan yang semacam itu. Jadi kalau di Indonesia yang paling dikenal ada Saiful Adnan yang terkenal dalam melukis kaligrafi, atau almarhum Adi Pirus, itu lukisan-lukisannya yang sangat spesifik. Dan ada salah satu pelukis disabilitas yang tidak punya tangan, jadi hanya ada bagian seperti beberapa jari di tangannya, dan lukisan sangat bagus, terutama untuk lukisan-lukisan potret. Misnaya ini adalah salah satu pelukis di Sumeneb yang hidupnya dari melukis, jadi dari melukis yang dilakukan. Ini cukup menarik karena lukisan potretnya sangat hidup. Di daerah Pamekasan ada pelukis yang sangat getol pameran. Kemarin pameran yang ke-9, Budi Haryanto, Pak Budi. Ya, bagi saya sangat menarik karena dia berani untuk memulai
Jadi di saat yang lain pameran bersama, dia coba dengan pameran sendiri. Dan perjalanannya terlihat. Jadi di awal-awal dia melukis laut, perempuan, bunga. Bagi saya lukisan-lukisannya itu dia melukis laut, namun yang terasa bagi saya laut-laut yang sepi, laut-laut yang muram. Dan apakah ini adalah penanda bahwa persoalan-persoalan buram yang ada pada pesisir-pesisir kita tidak banyak yang melirik terhadap persoalan-persoalan laut dan kehidupan pesisir. Mereka lebih banyak terpaku pada keindahan-keindahan yang ada, tapi tidak banyak yang menyoroti persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Sangat berbeda dengan karya sastra yang dihasilkan oleh para sastrawan di Madura. Itu banyak dari mereka yang menelusuri kembali, mengkritik tradisi-tradisi yang berlangsung di tengah masyarakat. Selain Budi Haryanto, di Pamekasan ada pelukis landscape yang cukup menarik, masih muda, Muhammad Ali. Dia melukis dengan cukup indah untuk melukiskan pantai Jumiang, karena dia ada di daerah sekitar Jumiang. Dan lukisan-lukisannya cukup menarik, cukup indah sebagai bagian dari lukisan interior. Dan salah satu pelukis generasi terbaru yang menggunakan media digital itu ada Novan M. Di salah satu pamerannya dia menampilkan lukisan-lukisan dari kerja digital yang dia kemudian dicetak di atas kanvas. Kenapa menarik? Karena dia melukiskan secara digital beberapa kebiasaan atau tradisi baru yang ada di Madura. Beberapa tahun terakhir, pada saat perayaan hari besar, entah itu hari kemerdekaan atau akhir tahun dari sekolah atau madrasah, ada arak-arakan yang menyita jalan raya. Arak-arakan itu yang digambarkan, dan gambarnya ya sangat aktual. Jadi jangan-jangan orang foto dengan jangan-jangan disawer orang itu dalam satu kanvas secara dekoratif dengan menggunakan teknik digital tersebut. Dan juga ada yang menarik dari Pamekasan, lukisan tentang Madura, tentang kerapan sapi yang dibuat oleh Julius Andayani. Bagi saya menariknya bukan karena lukisannya, tapi dia mengolah dari bahan-bahan yang sangat sederhana. Kadang hanya menggunakan pensil gambar untuk anak-anak itu digunakan untuk menggambar lukisan sapi. Bahkan yang paling ekstrim, dia menggunakan tinta Cina untuk lukisan-lukisan di atas kertas dalam ukuran besar ini. Dan ada karya yang cukup kritis dari pelukis Pamekasan Sigit Purnomo. Karya-karyanya semi abstrak namun masih terbaca realitasnya. Pada lukisannya yang berjudul Ikan, ada judulnya Ikan-ikan merah. Di lukisan tersebut ikan-ikan warna merah dalam jumlah berlimpah tumpah di atas bidang yang digarap Sigit Purnomo. Ikan-ikan lukisan cat air karya Sigit seperti menggambarkan keberlimpahan laut. Ikan dengan mata segar berbinar masih banyak didapatkan di laut yang mengelilingi Pulau Madura. Namun bisa saja ini sebuah metafora akan kehilangan laut yang kita miliki, laut yang telah kehilangan pantai dan bakau, wisata pantai yang tidak lagi memperhatikan keselamatan hutan bakau. Pada lukisan lainnya berjudul Ikan, ini lukisannya cukup besar, ukuran 180 dari 140. Lukisan akrilik dengan ukuran lumayan besar menyita perhatian sekaligus menggugah. Ada kepala ikan cakalang berwarna abu-abu kehitaman membelalakan mata, dan ikan-ikan merah bergelimpang di atas garis kuning vertikal di beberapa bagian, serta ada secuil lukisan pantai warna biru dengan pohonnya. Potongan pantai yang indah di hamparan kanvas yang bertabur ikan-ikan warna darah. Ada 5 ikan mati warna abu-abu. Pada lukisan Sigit ini saya melihat sesuatu yang khas.
Gambar sebagai metafor yang mengajak penikmat untuk mengurai lebih jauh dari gambar yang dipapar di atas kanvas. Pelukis lainnya adalah Ahmad Lutfi. Dia sangat konsen terhadap kehidupan budaya pesisir. Apa yang dilakukan oleh Lutfi adalah memindahkan kehidupan pesisir yang sudah hampir hilang. Di antaranya adalah tentang kehidupan para nelayan dan ibu-ibu di perkampungan pesisir, permainan anak-anak dan perempuan di kampung pesisir, seperti mengajak Lutfi untuk menggali kembali ingatan-ingatan masa lalu di saat pesisir sebagai kampung dengan berbagai tradisinya. 3 pelukis perempuan merupakan pelukis muda Pamekasan. Ada Siti Maftuhah dengan karyanya Luka atau Nikmat, lukisan dekoratif dengan warna hijau, ungu, kuning, emas, dan merah. Sepintas mirip sayatan daging, namun detailnya seperti tumpah bumbu dapur. Ada bawang merah, tusukan bumbu yang terletak di sudut di atas tatah lembaran daun. Judul Luka membawa nikmat, membawa imajinasi ke berbagai luka yang ada dalam pengalaman bersama. Citra Salma Nurani ini cukup menarik. Ini adalah pelukis perempuan yang saat ini menempuh di Prodi Manajemen Universitas Madura, cukup produktif dan sering berpameran di Surabaya. Satu lukisan yang sangat menarik dari Citra adalah Misteri di Bawah Laut. Merupakan salah satu lukisan yang secara ide dan teknik maupun visual cukup menarik. Citra menggambarkan dunia bawah laut dengan aneka tumbuhan, polip yang menempel di batu karang, terumbu karang, dan potongan perahu tenggelam di dasar laut. Visualisasi dengan warna biru dan sinar remang menampakkan objek di laut dalam. Yang terakhir adalah pelukis perempuan, bintang kecil yang sedang bersinar, Salwanida Putih Sofia Putih. Duduk di bangku kelas 2 SMP, di SMP 2 Pamekasan. Ia mulai bermain garis dan warna sejak usia 2 tahun. Putih menampilkan gambar yang cukup menarik dengan judul mewarnai. Seperti lukisan anak-anak, dia menggambar dengan penuh ceria, gambar-gambar dengan warna-warna yang cukup terang dan menjadi ciri-ciri pada lukisan anak. Lukisan-lukisan Putih banyak eksplorasi juga anak. Ide yang berlimpah dengan berbagai teknik dan mix media dilakukan untuk merealisasikan ide-idenya dalam bentuk komposisi yang menarik. Pelukis ini terpilih dalam pameran Art Job 2024 yang dia di tahun 2024 itu 2 lukisannya terpilih adalah tentang kerumitan kota, jadi gambar tentang kota dan tentang dunia anak-anak. Lolos di Ajok 24 dan juga Ajok Kid di tahun 2025 secara berturut-turut, dan juga menjadi finalis untuk pelukisan anak-anak di UOB Painting of the Year dari Bank UOB pada tahun 2025. Ini satu-satunya pelukis dari Madura yang lolos sebagai finalis pada kompetisi lukisan kontemporer yang dilaksanakan oleh UOB Painting. Dan di samping ini cukup menarik, beberapa pelukis giat berpameran sebagai penanda keberadaan mereka, sebagai bagian dari penanda zaman dan menjadi penyela di antara peristiwa sosial politik yang banyak menyedot perhatian. Mereka antara lain ada Khairil Anwan, Satuman, Hendri Ersidik, Abdul Hamid, dan beberapa perupa yang lebih muda usianya, antara lain ada Hermansyah, Kundet, Jupri, Indah, F. Nanggala. Khairil Anwan dengan lukisan-lukisannya yang memiliki ciri khas yang mapan dan menjadi karakteristik yang membedakannya dari perupa lainnya. Salah satu lukisan Alwan berjudul Putus, lukisan dengan warna simpel, hitam, putih, coklat, dan hijau saling menopang. Untuk orang-orang yang tunduk dan beberapa orang melayang dan merangkul bahu, seperti melambangkan manusia yang tunduk dan bersama. Hampir di setiap lukisan Khairil Anwan terlihat daun warna hijau berpadu dengan daun warna hitam atau coklat, seperti perbedaan kontras yang bersama-sama melayang.
sebuah momen yang mengingatkan akhir dari sebuah perjalanan dalam kehidupan ini, bahwa yang hidup akan mati. Gambaran bahwa baik yang masih muda ataupun yang sudah kering atau sudah tua akan tiba waktunya untuk menjauh tanah. Pilihan daun ada pilihan yang sangat puitis. Daun yang melayang lepas dari tangkai perlahan lalu mencium muka tanah. Lukisan dengan filosofi yang dalam tentang manusia dan kehidupan, bahwa yang bernafas akan mati, sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci. Pelukis lainnya satuman dengan lukisan berbahan kanvas printing, hasil cetak dari lukisan yang menarik untuk disimak. Lukisannya melakukan deformasi bentuk terhadap wajah dan tubuh manusia. Seseorang yang tersedih memainkan biola, dedaunan hijau berguguran dan seekor kucing bersimpuh di dekatnya. Latar yang berpandangan semakin sambil pada lukisan sang pangeran satu. Kesenduan yang terasa liris memainkan irama hati, kegalauan yang mengalir mengikuti gesekan biola yang bertumpu pada bahu kiri. Tubuh yang telah kehilangan penglihatan dan pendengarannya, karena yang mendengar bukan lagi telinga, tetapi hati yang bersemayam dalam diri. Seorang lelaki dengan tubuh jangkung, bahkan tidak proporsional, tengah menjulurkan tangan pada seorang anak yang tengah merangkak. Ikan-ikan gesit bergerak di bawah perahu bersandar, dan langit warna biru, warna teduh menarasikan hidup yang tentram, bahkan sunyi. Hanya ikan-ikan berenang dalam gerombolan, tubuh jangkung dan tubuh anak-anak yang proporsional. Sebuah simbol peran orang tua dalam mengarahkan anaknya untuk mencapai tujuan hidupnya. Itu gambaran lukisan yang terdapat pada karya Ahmed dari Sampang. Lukisan-lukisan Hendra Sidik memiliki karakteristik yang unik. Ia banyak bermain dengan garis yang saling berkelindan, membentuk objek bidang yang saling bergesek dan saling memendih, sehingga tampak seperti mesin mendengungkan kebisingan dalam diri. Kadang terasa garis-garis itu seperti organ dalam tubuh yang tengah bergerak melakukan metabolisme, seperti juga hidup yang tidak henti mencerna dan memberikan makna bagi persoalan. Perputaran yang tak pernah berhenti sampai ajal tiba untuk mematikan semua alarm kehidupan dalam tubuh. Judul lukisan seperti mengolah jiwa, membersihkan hati, mengkreativitas hati, mempertajam kecemasan batin, kecermatan batin, memperluas inti terdalam dari nurani. Seakan membuat kesan lukisan yang di bawah jalinan garis tersebut sebagai zikirnya yang tak putus pada Sang Alim. Cukup menarik adalah perahu-perahu. Cukup menarik adalah perahu-perahu yang digambar oleh Kak Heri. Kak Heri ini ada asli dari Sampang, cuma bermukim di Surabaya. Namun yang cukup menarik, lukisan-lukisannya dari tahun 90-an sampai saat sekarang tidak bosan melukis perahu Madura. Perahu-perahu. Katanya ada sekitar 1.800 lukisan yang telah dia buat, dan semuanya lukisan tentang perahu Madura. Ternyata perahu bagi Heri adalah bukan sekadar wujud perahu, tapi merupakan simbol. Dia ingat pesan terakhir istrinya yang juga pelukis sebelum meninggal, beberapa bulan sebelum meninggal, berpesan kepada Kak Heri ketika membuat lukisan on the spot di pantai. Dia bilang bahwa, "Mas, cobalah jadi seperti perahu-perahu itu. Mereka terombang-ambing ombak, tapi tetap tegar. Besok rusak, sudah tidak digunakan lagi, tetapi ia pernah berguna bagi orang lain di masa hidupnya. Jadilah seperti perahu." Dan beberapa bulan istrinya meninggal setelah melahirkan anak yang pertama. Dari situ dia kemudian menjadikan perahu sebagai simbol cinta kasihnya kepada istrinya. Dan dia mengatakan ketika saya tanya, "Tidak bosan dengan perahu, Mas? Saya membayangkan perahu itu adalah tubuh saya yang tengah duduk di malam sunyi di antara desir angin,
saya terombang-ambing, tapi di situ saya bisa tafakur, dan itulah zikir saya dengan perahu-perahu tersebut. Dan ini adalah salah seorang pelukis yang sangat welcome. Setiap ada teman lukisan pameran lukisan di Surabaya, pasti dia membantu apa yang diperlukan. Jadi beberapa pelukis Madura itu dari Madura Forum untuk pameran di Galeri Prabangkara, Taman Budaya Jawa Timur, 2 kali pameran itu KRI itu yang menyediakan tripod untuk pameran teman-teman, dan yang bersedia menjadi penata ruangan. Ini tentang Pak Heri. Jadi dia husuk dengan perahu, dan dari perahunya dia merasa ingat kekasihnya, kekasih yang ada di hadapannya, dan kekasih yang jauh dalam impiannya. Sementara dari pelukis muda yang menarik perhatian adalah karya-karya Indah Penanggala, pelukis perempuan yang masih menempuh pendidikan Prodi Komunikasi di Universitas Jawa Madura. Karya-karyanya didominasi oleh warna-warna menyala dengan berbagai bentuk figuratif bagian-bagian tubuh. Salah satu karyanya berjudul Tumbuh Suri, merupakan deformasi bentuk tubuh dengan kepala besar dan tubuh yang kerdil, terasa ganjil dan jenaka, menjadikan karya-karyanya cukup satir dan memberikan ruang eksplorasi yang lebih leluasa. Dalam lukisannya, ia tidak melihat lagi bentuk tubuh yang formal, namun terlihat bagian-bagian tubuh yang mengalami deformasi, sebuah pilihan untuk menempuh jalan lain dalam mengungkapkan wujud dari realisme ke bentuk formal simbolik. Pelukis dari Bangkalan, Hairul Anwar, ia mulai melukis berpameran dari tahun 1991 dan pernah mengusung 50 lukisannya pameran di negeri Belanda dan juga pameran di galeri di Taman Budaya di Jakarta. Hairil ini adalah salah satu pelukis yang kembali ke kampung halamannya. Kembali ke kampung halaman dalam artian dia mulai menyisir kembali tradisi budaya yang ada di daerahnya, di Bangkalan. Dia tidak kemana-mana, hanya di daerah di kampung halamannya. Itu yang terus digali. Bukan hanya melukis kerapan sapi sebuah simbol kebudayaan Madura, Hairul lebih jauh melihat kampung halamannya, Bangkalan, sebagai subjek yang menyimpan banyak pengetahuan, sejarah dan politik yang harus dituang dalam komposisi garis dan warna. Beberapa karya Hairul Anwar yang kental dengan kampung halaman antara lain Tombak Anggoro dan Nanggala, Pencari Rumput, Nelayan Desa Camplong, Nyoman Rasol, Memori 70-an, Pencari Kayu, Perahu-perahu Bancaran, Pantai Noreng. Lukisan yang didominasi warna kuning, merah, biru, paduan antara warna yang cukup menarik menjadi karakteristik pada lukisan-lukisan Hairil. Goresan kuasnya dan lapisan warna seperti bertumpuk menyimpan bentuk dan kesan berlapis, seperti apa yang diharapkannya, mengajak para penikmatnya untuk mengenal lebih jauh setiap garis, bentuk dan warna yang tumpah di atas kanvas. Kadang terasa abstrak, namun masih dapat ditelusuri bentuk dan bidang yang menyusun abstraksi. Madura dalam angan, gambaran abstrak, namun terlihat garis sosok perempuan berjari dan memakai kebaya dengan kepala berbentuk segitiga, seakan memberikan sinyal bahwa butuh kepedulian dan perhatian terhadap perempuan Madura. Sosok perempuan Madura yang tangguh, sebab di Madura perempuan bukan hanya menjadi penjaga rumah tangga, tetapi di pagi, terutama di hari pasaran, sebagian dari mereka berangkat ke pasar, berjualan membantu perekonomian keluarga. Perahu-perahu Bancaran, lukisan yang menggambarkan deretan perahu tradisional bersandar di tepian di dekat jembatan Bancaran, sebuah lanskap yang akan selalu mengingatkan memori tentang perahu dan pesisir. Perahu sebagai wadah yang berfungsi sebagai alat transportasi yang menghubungkan antar daerah. Namun dalam makna komutatif, perahu bisa menjadi simbol sebagai penghubung antara yang kasat dan yang tak tampak, antara yang material dengan spiritual.
Salah satu lukisannya yang cukup epik dan mengemban kisah penangkapan Trunojoyo. Di situ digambarkan pasukan gabungan POC dan Mataram dipimpin Kapiten Jongker dan Komandan Frankwestak atau Cooper mulai operasi besar-besaran pada November 1978. Kediri jatuh ke tangan kompeni. Trunojoyo mundur ke pedalaman di daerah Nantang. Persembunyian Trunojoyo dan pasukannya dapat diketahui oleh utusan Mataram. Maka pada tanggal 27 Desember 1679 Trunojoyo ditangkap dan tidak dibunuh, tetapi diserahkan kembali kepada Amangkurat II di Mataram. Dan dari beberapa catatan, Amangkurat II yang kemudian membunuh Pangeran Trunojoyo dengan keris yang ditikapkan ke dadanya. Dan konon dari pembunuhan itu, camat yang hadir dari daerah di dalam keraton tersebut satu persatu diminta untuk membunuh Trunojoyo untuk memakan hatinya. Hubungan yang sangat keji. Bahkan konon tubuh Trunojoyo dihancurkan dan menurut beberapa catatan itu dipendam di daerah Imogiri. Yang lain menafsirkan, jadi kalau Hairul Anwar ini dia mengangkat teks yang sudah ada ke dalam lukisan. Sementara yang pernah saya sampaikan tadi bahwa Ika dia menafsirkan lain lagi bahwa seandainya Trunojoyo diberi kesempatan untuk membela diri, ia menembak keris yang diberi nama Betoto sebagai refleksi atas keprihatinannya karena Trunojoyo dieksekusi tanpa sempat membela diri. Keris yang pantas dipegang Trunojoyo jika diberi kesempatan untuk melakukan perlawanan. Kanvas Fajar Iriati, lukisan lulusan isi Yogyakarta, ini cukup menarik. Ia yang pada tahun 1992 pameran keliling di daerah Madura, pada saat ini masih tetap melukis dan cukup menarik karena bahan-bahan yang digunakan berasal dari limbah yang ada di lingkungannya. Ia tidak lagi peduli pada bentuk buatan, tetapi dia melukis dengan menggunakan tatanan warna dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitarnya, dari limbah plastik, kayu, yang kemudian dia susun menjadi bentuk tertentu yang mengajak orang untuk melihat kembali apa yang ada di dalam kanvas tersebut. Ia menggunakan berbagai bahan dalam mengeksplorasi kreativitasnya, menggunakan sabut kelapa sebagai campuran dalam lukisannya. Seiring dengan usianya yang sudah tidak muda, ia melukis di ukuran kanvas besar dengan menggunakan berbagai limbah di sekitar lingkungannya. Limbah itu kemudian disusun menjadi suatu bentuk dan komposisi yang tak lagi peduli pada wujud, tetapi lebih mengutamakan kepada rasa. Abstraksi-abstraksi dengan taburan warna yang mengajak penikmatnya menjelajahi rasa dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa ditangkap. Sebuah kegelisahan terhadap ekosistem yang tercemar berbagai limbah, termasuk plastik, bahan-bahan yang menantang wajar untuk diolah menjadi sebuah komposisi yang saling melengkapi. Sebuah wujud baru dari limbah yang tak berguna menjadi sebuah karya estetik. Kegelisahan kreatif yang tumbuh bersama dengan meningkatnya limbah di sekitar tempat tinggal. Madura di kanvas lukisan cukup menarik mencermati karya-karya pelukis Madura sejak 80-an hingga saat ini. Banyak tafsir yang mereka gunakan untuk menangkap budaya setempat, dari sekedar seremonial tradisi sampai mereka yang masuk pada persoalan-persoalan prinsip dalam kehidupan. Pertama, laut dan kehidupan pesisir, lukisan yang menggambarkan keindahan laut yang tampak secara fisik sampai ke yang filosofis. Lukisan laut di senja hari dengan rona matahari memerah, dengan kilau keemasan serta sulut hitam objek yang ada di belakangnya. Lukisan-lukisan indah tentang pantai yang menyenangkan dan menenangkan. Beberapa pelukis membuat laut sebagai simbol memiliki makna yang mendalam. Pada lukisan-lukisan Muhammad Saleh,
laut menjadi lambang kehidupan yang dinamis dan secara filosofis menanamkan nilai ketangguhan dan keberanian. Sedangkan pada lukisan-lukisan Kak Heri, perahu di pesisir bukan hanya sebagai objek visual, tetapi memiliki makna simbolik sebagai keteguhan dan keikhlasan dalam menghadapi gelombang hidup yang menerpa. Gerak perahu diombang-ambing ombak, laksana gerak tubuh yang busuk berzikir di malam senyap. Laut Budi Haryanto menggambarkan kesepian yang liris, kadang terasa indah, namun sunyi dan kerap kali ia menampilkan bulan pada lukisannya tentang laut. Kedua, landscape sebagai ungkapan estetik, sebagai satu keindahan yang harus dilestarikan. Lukisan yang bagus sebagai pemanis ruang interior rumah dan perkantoran. Lukisan-lukisan yang memotret keindahan dan kerap lagi lepas dari realitas masyarakat di sekelilingnya. Yang ketiga, mitologi beberapa karya lukisan di atas kanvas lukis Madura memvisualisasikan mitos menjadi sebuah narasi dalam bentuk dan warna. Joko Dole dalam lukisan Muhammad Saleh ataupun pada lukisan-lukisan Oces Sumantri dengan ikan-ikan koi yang dipercaya sebagai keberuntungan. Lukisan naga karya Taufik Rahman sebagai mitologi dunia timur dan diyakini menentukan arah keberuntungan seseorang. Keempat, lukisan-lukisan yang berangkat dari persoalan-persoalan realitas dan sejarah lokal. Pada lukisan karya Hairul Anwar secara gigih menggali kembali budaya kampung halaman sehingga lukisan-lukisnya memiliki nilai sejarah lokal yang unik. Sejarah kelisanan yang dipindahkan ke dalam visual di atas kanvas. Sejarah dan budaya lokal yang ditekuni Sufi Wahyudianto menyelami kembali tradisi dan budaya Madura, mengangkat yang belum terungkap dan mengkritisi tradisi yang kurang sesuai dengan kenyataan. Sapi dan kekerasan yang dianggap sebagai tradisi. Dalam beberapa tulisan hasil penelitiannya orang-orang luar seperti penelitiannya itu ditelusuri ulang melalui riset ilmiah dan teman baru tersingkap dari yang belum terungkap. Ketertarikan mendalim budaya Madura bagi Sufi juga terlibat secara langsung bersama dengan anak muda dari suku Dayak untuk menelusuri kembali konflik yang terjadi antara keduanya. Dari penelitiannya, Sufi menyimpulkan bahwa antara Madura dengan Dayak tersebut terjadi konflik karena ada beberapa kepentingan-kepentingan yang merusak hubungan di antara keduanya. Yang terakhir dari beberapa lukisan di atas lukisan Madura di atas kanvas itu mengenai spiritualitas. Beberapa lukisan Madura di atas kanvas berupa lukisan-lukisan yang mengandung spirit bagi kehidupan. Lukisan muda karya Oces Taufik Rahman memiliki semangat yang sama dalam warisan yang berbeda. Spiritualitas sangat terasa pada lukisan-lukisan Tamar Serasa yang berkelindan antara yang tampak dan yang tersembunyi. Secara visual, ia mampu memberikan karakteristik pada karyanya. Bagai lapisan cerita yang saling melengkapi, ia mengambil persoalan-persoalan di sekitarnya. Hal biasa, namun memiliki kesan dan pesan yang mendalam. Bagaimana Tamar dalam perjalanan karyanya yang berbicara tentang kehidupan masyarakat sekitarnya, ia juga merespon maraknya korupsi di negeri ini dengan gambaran tikus berpesta di atas meja makan yang berwarna hijau. Juga sebuah satir pada sebuah lukisannya. Ada beberapa aparat yang terikat pada tiang ruangan, sementara di dalamnya tikus-tikus berwarna hitam berpesta pora dalam ruangan, dalam kegelapan. Dalam realitas kehidupan Madura kini tetap menjadi sesuatu yang menarik dengan berbagai persoalan laut dan pesisir yang tengah membelit warganya, serta perebutan kekayaan alam yang terkandung dalam buminya. Persoalan-persoalan menarik ini merupakan hal yang meniscaya dengan berkembangnya beberapa kolektif dan komunitas anak-anak muda di Madura yang konsen terhadap persoalan-persoalan di Madura. Jadi saya sangat tertarik dengan penyampaian Mas Royan bahwa cobalah kita melihat ke belakang, ke halaman belakang kita. Ketika orang luar mencatat, tidak akan sama dengan apa yang kita catat. Paling tidak itu adalah sebuah cara untuk
melakukan pendokumentasian, karena apa yang ada dalam diri kita bisa menjadi sesuatu yang berharga. Persoalan-persoalan yang menarik yang akan muncul di waktu yang akan datang, dan lukisan-lukisan Madura yang ada di atas kanvas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hidayat Raharja atas penyajian pidato kebudayaannya. Selanjutnya pemberian anugerah Madura Cendekia Civitas Koteka yang akan diserahkan oleh Ibu Novi Kamalia kepada Bapak Hidayat Raharja. Kepada yang bertugas disilakan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Hidayat Raharja. Selanjutnya adalah penyampaian catatan kurasi yang akan disampaikan oleh perwakilan kurator Disnatalis Civitas Koteka yang ke-9. Kepada perwakilan kurator disilakan. Selamat malam teman-teman. Mungkin Roni tadi dulu ya, bukan kurator Disnatalis, tapi kurator Anugerah Madura Cendekia. Selamat malam teman-teman, selamat datang di Cafe Balada, selamat datang di Koloman Budaya ke-121, selamat datang di acara Disnatalis Civitas Koteka yang ke-9. Selamat datang di Jalan Lawangan Daya. Jadi sebenarnya bukan catatan ya, cuma penyampaian saja. Ada satu kelompok di dalam Civitas Koteka itu, ada satu bagian di dalam Civitas Koteka itu namanya Komite 5. Jadi saya kasih informasi mungkin sedikit saja ya, bahwa di Civitas Koteka itu, Civitas Koteka adalah struktur, dan di struktur itu ada pembina, kemudian ada pengurus harian yang terdiri atas 3 orang, yaitu ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Kemudian ada penggerak Koloman Budaya, ada koordinatornya ini. Kemudian ada koordinator Koloman Budaya itu Wardedi Rossi. Kemudian ada website Civitas Koteka, pemimpin redaksinya adalah Sasti Gotama. Dan di Civitas Koteka juga ternyata ada Komite 5. Komite 5 itu sebagaimana namanya, itu ada 5 orang. Jadi Komite 5 itu isinya ketua, sekretaris, bendahara, kemudian juga ada perwakilan dari website Civitas Koteka dan juga koordinator Koloman Budaya 1 orang. Jadi biasanya Komite 5 inilah yang menentukan keputusan-keputusan penting, yang mengambil keputusan penting, meskipun keputusan tertinggi Civitas Koteka itu ada di rapat. Itu jadi sangat demokratis sebenarnya Civitas Koteka. Keputusan tertinggi Civitas Koteka itu ada di rapat, tetapi biasanya acara-acara, kemudian kurasi terhadap karya program dan sebagainya itu dirancang oleh Komite 5 ini. Dan Civitas Anugerah Madura Cendekia ini saya diarahkan oleh Koko untuk ada di tengah. Anugerah Madura Cendekia ini diselenggarakan sejak tahun 2024, dan sebenarnya jauh sebelum itu Mbak Novi Kamalia itu sudah mewanti-wanti, ayo kita kasih, siapa lagi kalau bukan kita yang ngasih gitu kan, apresiasi terhadap figur-figur yang berkontribusi terhadap
Bahasa, Sastra, dan Budaya gitu. Tahun 2024 kemarin kami memilih Bapak Ahmad Sulaiman Sabik karena kontribusinya mencatat sejarah Pamekasan pada khususnya dan Madura pada umumnya. Kemudian itu dari Pamekasan ya. Tahun lalu kami memberi anugerah ini kepada Bapak Syaf Anton atas kontribusinya terhadap ekosistem kesastraan di Sumeneb, dan tahun ini kami menjatuhkan ya, bahaya sekali gitu. Apalagi figurannya gede gitu kan. Kami menyerahkan anugerah itu kepada Bapak Hidayat Raharja karena kami tahu, kami berembuk pada saat itu ada beberapa kandidat ya dari Bangkalan terutama yang paling kuat kandidatnya. Mungkin beberapa teman di sini sudah mengira-ngira siapa kira-kira kandidat yang kuat ini dari Bangkalan, tapi kemudian pilihan kami memang pada Pak Hidayat Raharja karena kesetiaan Pak Hidayat mengartikulasikan Madura dalam kata dan rupa. Jadi Pak Hidayat ini sangat setia ya, dia menggambar, bersketsa, kemudian juga menulis tentang Madura. Kalau teman-teman membaca karya-karya Pak Hidayat ini bukan cuma puisi, beliau bukan cuma penyair, tetapi juga menulis pikiran-pikirannya tentang Madura itu melalui esai, dan itu sudah bisa kita temukan. Itu terutama kalau akhir-akhir ini di Radar Madura, tentu saja sejak lama Pak Hidayat menulis esai, dan kami berharap sebenarnya Pak Hidayat itu suatu saat kelak akan membukukan kembali barangkali esai-esai tentang Madura agar menjadi pelajaran bagi kami gitu. Oh, Madura ternyata seperti ini berdasarkan perspektif seorang perupa sekaligus sastrawan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau dunia ini belum kiamat, tahun depan kami bisa menjangkau yang Bangkalan. Jadi kami mulainya dari Pamekasan, kemudian Sumeneb, kemudian Sampang, dan mudah-mudahan Bangkalan bisa kami jangkau. Dan mudah-mudahan juga teman-teman kolektif lain di Pamekasan juga turut berkolaborasi dalam hal ini, karena sosok-sosok penting itu saya kira perlu diberi apresiasi, karena ya barangkali ya cuma kita yang punya perhatian terhadap itu gitu. Barangkali pemerintah tidak terlalu iya masa gitu kan dinas ke yang duitnya lebih banyak atau Pemkab, masa kami gitu kan. Jadi kami ini secara tulus karena menganggap orang-orang ini yang kami beri apresiasi ini adalah bapak bagi kami yang terus merawat peradaban dan kebudayaan itu. Jadi terima kasih juga kepada Mbak Novita Maya yang sudah menginisiasi anugerah ini. Kalau enggak mungkin kami tidak sempat berpikir sampai di sana, karena kami menilai bahwa diri kami kecil, masa ngasih anugerah gitu. Tapi kan ini kerja kita semua gitu, kerja kita semua, dan ketika kita bisa bekerja sama, kita bisa melakukannya. Kira-kira seperti itu. Selamat malam, terima kasih. Selamat sekali lagi kepada Bapak Hidayat Raharja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sampaikan. Selanjutnya pemotongan tumpeng. Saya memohon kepada Ketua Pelaksana Disnatalis ke-9 Civitas Koteka, Nur Afni Dian Maulidini, untuk memberikan potongan tumpeng kepada Ketua Civitas Koteka, Afnan Rahmatur Rahman. Kepada yang bertugas disilakan.
udah ada apanya ya? Apa kayak sepi apa kayak kurang gitu? Hah? Ada lagunya kayak gitu? Samroni lah. Oke, selamat ulang tahun buat Perwakilan saya makan ya. Acara terakhir dan yang akan menjadi penutup adalah pembacaan doa dari Kiai M. Faizi. Kepadanya disilakan. Alhamdulillah, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sivitas ini, sivitas mereka sebagai sivitas yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak, juga dapat bertahan hidup dengan segala kekurangan dan dapat menutup semua kekurangannya menjadi lebih baik, sehingga di masa-masa yang akan datang kami akan tumbuh, kami akan menjadi lebih baik, punya tujuan yang baik juga. Dan dengan demikian kami juga berharap semoga dengan adanya sivitas ini, komunitas ini, kami bisa membuat kebaikan dan terus istiqomah di jalur yang kami tempuh sejak awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.